Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Sinau Nyervis Handphone ya. Ya tentunya gratis ya teman-teman. Belajar handphone, servis handphone gratis ya. Di sini tempatnya ya. Ya. Kali ini saya akan mengenalkan ya alat-alat apa saja yang perlu disiapkan ya, untuk kita memulai ya, ataupun memulai untuk membuka jasa servis handphone ya. Lebih tepatnya biasanya untuk pengalaman saya dulu ya, saya masih bingung ya, jadi saya cicil satu persatu. Contohnya ya, alat seperti ini saja kalau ini tidak menggunakan pengalaman ya, saya lihat di YouTube ya, baru saya beli ya. Jadi video ini saya buat untuk membantu ya teman-teman yang mau membuka jasa servis handphone yang baru awal-awal dan masih bingung alat-alat apa saja yang perlu dibeli ya, ataupun disiapkan ya. Yang pertama yang perlu disiapkan solder ya, tentunya teman-teman. Solder, mungkin teman-teman sudah tahu solder fungsinya untuk apa, dan untuk rekomendasi solder yang bagus banyak di toko online ya. Namun kalau saya pribadi, untuk posisi mata solder bukan yang seperti ini ya teman-teman. Ya, yang pertama solder ini ya, untuk rekomendasi solder untuk merek ya, semua hampir bagus-bagus ya. Namun untuk posisi soldernya yang saya rekomendasikan ya, yang recommended untuk saya, yang mata bengkok ya. Kalau menurut saya yang mata bengkok ini ada fungsinya ya teman-teman ya, untuk matanya yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kenapa saya pilih yang ini bengkok ini dan lancip ya, terutama ujungnya harus yang lancip ya, untuk menjangkau ataupun memasang LCD Nokia ini enak ya kan kalau bengkok ya. Jadi kalau pakai yang ini agak sulit untuk meratakan ini ya. Ya baik, lanjut yang kedua, yaitu saya yang penting-penting dulu ya, avometer ya. Avometer ini ada avometer digital dan ada avometer analog ya. Untuk yang digital ya pakai layar digital seperti ini, untuk yang analog pakai meter ya. Pakai meter contohnya ya, ini analog digital dan analog manual ya. Kalau saya yang recommended yang digital ya. Kalau yang analog ini sebenarnya sama fungsinya, namun untuk pemula agak bingung menjelaskan ya. Namun yang digital ini sangat mudah untuk mencari short ya teman-teman. Jadi kalau kita tempelkan dia bunyi pada komponen handphone yang kita curigai konslet ya, dia akan bunyi ya. Dan kalau untuk mencari komponen yang bagus, dia akan ada nilai. Nah, jadi kalau yang manual kan, yang analog kan agak susah untuk melihat berapa tegangannya ya.
Oke, lanjut yang kedua yang terpenting, yaitu yang wajib punya ini ya. Ini namanya blower ya, atau solder uap teman-teman. Ini saya yang pakai yang digital ya, dan setelah saya memakai beberapa solder uap banyak macamnya, yang recommended merek ini ya 858D. 858D kalau untuk merek ya mungkin banyak yang tipe 858D, tapi saya nyaman pakai yang ini. Ini anginnya lembut dan panasnya juga lembut teman-teman ya. Ya, untuk pemakaiannya silahkan request nanti di kolom komentar ya. Mudah-mudahan nanti akan saya jelaskan ya di beberapa video selanjutnya cara pemakaian solder uap ya. Ya, untuk selanjutnya alat yang perlu kita punya yaitu ini timah ya. Timah ini yang recommended merek mekanik ya. Ini ada ukurannya ini yang kecil ya saya pakai. Kenapa saya pakai yang kecil? Karena biasanya untuk mengecas baterai yang drop menggunakan power supply itu enak langsung jumper saja tanpa mencari kabel ya. Oke, lanjut. Alat apa lagi yang perlu disiapkan setelah ini? Fluk ya teman-teman. Fluk ini yaitu alat untuk ya. Kenapa harus pakai fluk? Kenapa tidak langsung disolder saja ya? Hasil komponen yang langsung disolder dengan fluk atau tanpa fluk itu berbeda teman-teman. Contohnya kalau kita melepas komponen pada mesin ya, kalau tidak dikasih pelumas fluk ya akan lama melelehnya ya. Ataupun kita akan memasang komponen ataupun memasang IC atau kapasitor itu, kalau menggunakan fluk itu jadi lebih mudah, lebih cepat meleleh dan hasilnya bagus teman-teman. Dan untuk fluk yang bagus ya, fluk ini harganya murah ya, namun yang bagus ini merek, pokoknya fluk yang pasta ya teman-teman, bukan yang cair. Ini kan ada yang pasta juga dan ada juga yang cair. Ini kalau saya baru menemukan ya merek mekanik yang paling jos. Ini dengan kita memakai sedikit saja sudah cepat meleleh timahnya ya. Oke. Alat selanjutnya yang perlu dipunya yaitu obeng ya. Obeng mana obengnya? Ya, kalau di sini saya punya obeng yang satu ya, satu tipe satu ya. Namun yang recommended murah meriah ya, saya punya satu obeng ini matanya 6 kalau nggak salah, cuman 15.000 ya kalau nggak salah. Itu sangat bermanfaat ya, bisa untuk membuka HP Nokia ataupun Android ya. Oke, lanjut ya. Setelah ini sudah, mekanik sudah, fluk sudah, yang wajib punya lagi teman-teman power supply ya.
Ya, power supply ini yang recommended ya, itu yang analog ya. Yang analog nanti saya akan kasih gambarnya ya. Di sini saya untuk yang di counter saya yang ini saya pakai yang digital, dan untuk yang satunya saya pakai analog ya. Jadi yang recommended pakai yang power supply analog ya. Jadi dia kalau terdeteksi konslet dia langsung bunyi ya, otomatisnya langsung bunyi ya teman-teman, kalau untuk yang analog. Namun sama saja ya fungsinya. Kalau untuk yang digital ini sama saja, kalau ini kita tempelkan ya, itu ada warna merah ya, mana kalau kita tempelkan ada warna merah ya. Susah ya. Ya, itu ada otomatisnya ya, sama saja. Tapi kalau untuk yang analog ya, kita tempelkan kayak gini, dia bunyi tit 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 kayak gitu ya. Ya, untuk harga-harganya nanti akan saya sertakan gambarnya di toko online ya. Mungkin teman-teman nanti bisa untuk referensi harganya, dan kalau sudah uangnya sudah cukup bisa langsung beli, ataupun kalau masih belum cukup bisa untuk ancar-ancar ya, untuk semangat untuk menabung ya. Perkiraan harganya sudah tahu, dan yang bagus, yang recommended ya. Dan untuk alat yang selanjutnya yaitu ini ya. Ini untuk membersihkan mata solder ya. Jadi kalau kita habis ngambil timah, kita bersihkan ya. Ini caranya ya. Selanjutnya yang wajib kita punya yaitu pinset ya teman-teman ya. Ini fungsinya untuk menjepit bahan ya, menjepit komponen ya. Untuk yang recommended ya, pinset yang bengkok dan ujungnya lancip ya, yang lancip. Jadi saat pengambilan komponen kapasitor itu bisa rata dan tidak terlepas ya. Oke, lanjut. Dan untuk pada video sebelumnya saya review alat-alat pembuka LCD ya, itu bisa ditambahkan untuk referensi persiapan alat-alat untuk kita membuka jasa servis handphone ya, bisa dimasukkan di persiapan alat-alat seperti lem LCD ataupun plat pembuka LCD ya. Ya, saya rasa itu saja sementara yang perlu kita punya ya untuk tahap awal. Dan satu lagi yang wajib kita punya untuk membuka pola ya, membuka pola handphone, PIN ataupun akun Mi, itu saya rekomendasikan membeli MRT ya, dongle MRT. Itu harganya sangat murah ya, mungkin sekitar 800, 1 juta mungkin ya. Itu sangat mudah penggunaannya dan mengurangi resiko mati total pada handphone ya, untuk pakai kalau kita memakai dongle. Dan kalau kita budgetnya masih belum cukup ya, banyak tool-tool ataupun alat-alat software yang gratis ya, di online, di YouTube sudah banyak yang share, di Google juga sudah banyak. Dan nanti saya akan rekomendasikan link channel yang membahas tentang software pembuka Neo Security pada handphone ya, ataupun pola, akun Google ataupun PIN atau akun Mi ya.
Itu banyak software-software yang di-share oleh teman-teman tukang servis yang gratisan banyak ya. Nanti saya akan rekomendasikan linknya ataupun nama channelnya yang membahas tentang tol-tol gratisan ya. Oke, selanjutnya yang perlu kita punya ini ya teman-teman, ini sangat penting. Jadi saya awal dulu hanya solder dan tidak memakai ini ya, jadi saya cicil ini untuk batakan mata solder ya, agar tidak mengenai benda-benda yang mudah terbakar ya. Oke, selanjutnya yang wajib kita punya ya, tang ya. Tang ini berfungsi untuk mencongkel PCB ya, seng-seng pada PCB. Terus setelah itu yang wajib kita punya apa ya? Ya ini thinner ya. Thinner ini sekaligus wadahnya ya. Ini banyak dijual di toko online. Ini berfungsi untuk membersihkan PCB yang korosi atau yang karatan habis kena air, atau membersihkan PCB yang baru kita servis ya. Biasanya banyak kotor-kotor plug, namun bisa kita bersihkan menggunakan thinner ya. Dan biasanya yang terpenting sikat ya. Sikat ini banyak dijual di warung-warung ya, mungkin cuma berapa harganya. Ini untuk mengambil thinnernya agar hemat ya. Kita ambil, kita sikatkan seperti ini ya. Oke, selanjutnya yaitu apa lagi ya, banyak sebenarnya teman-teman tol-tol yang perlu kita siapkan, namun yang wajib sementara kita punya ini ya teman-teman. Jadi untuk yang lain bisa menyusul ya. Ya seperti ini lensa ya, untuk melihat komponen yang kecil ya, yang setelah kita solder apa nyambung apa enggak. Tapi ya ini wajib enggak wajib ya, tapi harganya murah teman-teman, bisa dibeli sekaligus enggak apa-apa ya. Terus ini ada yang belum ini ya, ini kawat jumper ya, ini sangat murah meriah harganya. Setelah itu yang wajib kita punya sebenarnya untuk teknisi pemula, perlu nggak perlu ya pakai plat BGA ini ya. Ini fungsinya untuk mencetak kaki-kaki IC yang mau kita ganti ya. Boleh dibeli saja plat BGA yang universal ya. Ini bisa untuk IC power, IC charge, ataupun bisa untuk MMC, bisa untuk mencetak kaki-kaki CPU juga ya, IC-WTR bisa juga ya. Dan ini timah pasta ya, ini timah beku ya, berfungsi untuk ya mencetak kaki-kaki IC ya. Oke, apalagi selanjutnya tisu ya. Tisu ini berfungsi untuk mengelap setelah kita bersihkan menggunakan thinner. Untuk keringnya bisa kita lap pakai tisu ya teman-teman. Ini alat sepele namun kita butuh ya, penting ini, sangat penting ya teman-teman. Oke ya, setelah itu ini isolasi tahan panas ya. Ini berfungsi untuk apabila kita menjumper ya, bisa kita lapisi pakai ini untuk menghindari konslet ya. Dan ini aluminium foil ya, ini untuk di waktu kita melepas komponen menggunakan solder, untuk menghindari kerusakan pada komponen lain lebih baik ditutupi pakai ini ya teman-teman, aluminium foil ya.
Ini ada yang gulungan dan ada yang rekatan seperti ini. Rekomendasinya pakai rekatan ya. Banyak ya yang perlu sebenarnya disiapkan untuk teknisi handphone ya, namun untuk pemula cukup menggunakan ini saja ya. Jadi untuk yang alat yang lain bisa menyusul ya, sambil lihat tutorial di YouTube atau di Google ya. Mungkin ada tol-tol baru yang perlu dibeli. Kalau uangnya sudah cukup ya bisa jadi referensi ya teman-teman. Namun untuk teknisi pemula cukup menggunakan ini saja sementara. Dan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar ya. Dan kalau ada rekomendasi alat yang belum dibahas atau yang belum saya bahas, silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Itu saja ulasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share ya, komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.